Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita membahas tafsir surat ke-9 At-Taubah ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Yang dimaksud najis ini bukan najis secara zatnya karena mereka sama-sama manusia, tapi pemahaman yang mereka punyai yang membuatkan mereka tidak bisa menerima dakwah setelah diberikan bukti-bukti yang jelas. Itu merupakan suatu ada kotoran di dalam hati mereka sehingga mereka bisa melegalkan perbuatan-perbuatan yang sulit untuk diterima akal. Contohnya tawaf sambil tidak berpakaian, kemudian membunuh anak perempuan mereka sendiri. Itu yang dimaksud dengan najis di sini. Fala yaqrabul masjidil haram. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Ini merupakan dalil yang dipakai oleh pemerintah Saudi Arabia yang secara umum melarang non-muslim untuk memasuki area Masjidil Haram. Area Masjidil Haram ini meliputi dua kota suci semuanya, Makkah dan Madinah. Itu secara simple yang dibahas di kesempatan kali ini mengenai masalah advance tafsir yang lebih detail tentang apakah non-muslim bisa memasuki masjid atau apakah ini dalil yang dipakai oleh Umar bin Khattab untuk mengusir non-muslim dari Hijaz akan dibahas di tafsir advance. Ba'da amihim hadza, sesudah tahun ini. Wa in khiftum ailatan, dan jika kalian khawatir akan menjadi miskin, jadi ketika orang-orang non-muslim dilarang untuk memasuki Masjidil Haram, terlebih ketika musim haji yang dijadikan ajang bisnis dari dulu sampai sekarang, maka fasaufa yughnikumullah min fadlihi insya'a, maka Allah akan mengayakan, memberikan rizki dari jalan yang lain dari karunia-Nya jika Allah menghendaki. Innallaha alimun hakim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi Allah menerapkan suatu hukum membuat orang non-muslim tidak boleh masuk ke tanah haram sebab Allah tahu isi hati mereka, Allah tahu masa lalu yang mereka buat, dan dengan pengetahuan itu Allah bisa menetapkan suatu peraturan dengan bijaksana. Qatilul ladzina la yu'minuna billah. Perangilah oleh kalian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Wala bil yaumil akhir, dan hari kemudian. Wala yukharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan. Jadi di sini yang pertama adalah mereka tidak beriman kepada Allah. Jadi golongan-golongan penyembah paganisme, dewa-dewi masuk ke dalam hal ini. Kemudian
yang tidak beriman kepada hari akhir, orang seperti orang Quraisy yang tidak, mereka mengetahui adanya Allah, tetapi mereka menyangkal adanya hari pembalasan. Mereka pikir bahwa mereka hanya akan hidup sekali saja, YOLO, you only live once. Kemudian kriteria ketiga adalah orang yang tidak mengharamkan apa yang telah Allah haramkan. Jadi kadang-kadang kita berhadapan dengan ilmu-ilmu yang berdasarkan perasaan. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, contoh Allah mengharamkan khamar, mereka tidak haramkan itu. Allah haramkan babi, mereka tidak haramkan itu. Jadi ini kriteria yang ketiga. Dan kemudian kriteria yang keempat adalah wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab. Dan mereka beragama bukan dengan agama yang hak, bukan dengan agama yang benar dari kalangan orang-orang yang diberikan Alkitab, kitab Injil, Taurat. Jadi mereka merubah agama ini sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Hatta yu'tul jizyata ayyadu wa hum saghirun. Sehingga mereka membayar upeti dengan patuh dan mereka dalam keadaan tunduk. Jadi kalian orang-orang muslim diminta untuk menjadi kekuatan yang dominan terhadap orang-orang non-muslim. Sudutkan mereka sampai ke dalam posisi terpojok, sehingga di depan mereka hanya ada dua pilihan. Yang pertama untuk masuk Islam, dan yang kedua tetap di agama non-muslim tetapi membayar upeti. Susahkan hidup mereka sehingga terbersit dalam pikiran mereka untuk masuk ke dalam Islam. Dan ketika mereka bercampur dengan orang-orang muslim, diharapkan mereka terradiasi oleh kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang mencerminkan ilmu yang tinggi, memberantas kezaliman, dan mengutamakan keadilan. Jadi itu yang diharapkan dari pembayaran jizyah atau upeti itu. Baik, itu dulu 28 dengan 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.